Itu laku 20 sepasang. Oh gitu. Itu anakannya depan tadi. Oh, Itu laku berapa? 20. 20 Mas itu. Ya. 20 ya. Enggak tahu. Laku loh itu ya, laku. Itu laku teman-teman, itu laku bukan ditawarkan. Beda pengertiannya kalau ditawarkan. Kalau masih ditawarkan itu pertanyaannya yang beli siapa gitu ya. Tapi kalau sudah laku berarti sudah ada yang beli. Ya, oke. Mas, ini kan saya pingin tanya-tanya nih. Ini teman-teman nih pasti juga kan pingin tahu ya. Ini kan banyak di sini sekitar ada 10 ya. Iya, Ada 10 dan semua produksi dan ada beberapa ras juga di sini. Memang yang khas di sini saya lihat memang yang unik ini dari split sama yang avatar. Ya, avatar. Kalau saya bilang ini avatarnya plus teman-teman karena dia dari coraknya itu tuh mulai ada batiknya. Jadi nutupnya biasanya avatar itu kan kuning, ya kini kuning gitu aja ya. Tapi di sini tuh lebih ke batiknya tuh ada kesan apa ya? Ada nilai tersendiri lah di situ. Ini Mas dalam peternakan ini ya sharing-sharing lah kita ya. Sama ini berapa tahun ternak? Saya dulu di Jakarta dulu kan. Di Jakarta? Di Jakarta 2007. 2007. 2017 saya pindah ke Blitar. Jawa Blitar. Terus ya saya berkembang akhirnya ya saya kok lihat yang unik-unik kok enak gitu loh. Di mana itu enak. Ya saya kembangin terus. Jadi sampean hitungannya dapat pertama ilmu itu memang dari Jakarta itu. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari teman ya. Dan di sana memang sama juga ya ternak juga. Ternak. Oke lah. Sampean di sana berhasil dapat ilmu sampean coba untuk di rumah. Ya kan? Nah, sekarang nih Mas. Untuk selama di sini berarti berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun ini Mas. Tentu saja ini kan saya bilang tempat sampean ini kan juga bukan apa ya, dekat dengan jangkauan ya. Mungkin banyak dari teman-teman mungkin sekitar Blitar aja sendiri juga mungkin ada yang nggak tahu, mungkin ya ada yang ya intinya karena memang tempatnya ini sendiri teman-teman ini selatan Blitar Selatan paling ujung gitu ya teman-teman ya. Nah cuma Mas ini tadi kan berani ngambil spekulasi ya untuk beternak yang tidak umumnya, saya katakan tidak umumnya, ya kan? Dan unik-unik ya, split ya di sini ya variannya teman-teman ya. Di gantangan ada, ras ada ya, mulai dari Nias terus dia split ada, jadi koleksi itu beragam. Dan tentu saja di sini mungkin kalau untuk kalangan pemain oke lah kita bisa turun ya, tapi kalau sudah kalangan kolektor ya itu kan kita lebih sulit kalau kita bicara tentang mulut ke mulut ya. Nah di sini mungkin Masnya juga menggunakan medsos lah, yang jelas kan seperti itu ya. Tentunya apa ya teman-teman ya, sesuatu yang perlu ada pemikiran lah ya. Pasti itu spekulasinya Masnya sendiri mungkin tahu pasar itu seperti apa. Jadi ya sekarang intinya Masnya sudah beternak dengan beberapa varian ras ini tadi. Oke, nah ini kan beda nih ya, Jakarta sama Blitar ini tadi. Ini di daerah perbukitan. Enak mana? Ya sebenarnya kalau ternak enakan di Jawa, maksudnya di Jawa di itu, sini tadi di ya. Sini ya, di Blitar sebenarnya sunyi gitu. Sunyi, satu sunyi. Terus untuk cuaca alamnya bagus inilah ya. Alamnya bagus ini. Kalau di Jakarta kan panas. Nah, terus gangguan itu kan banyak. Gitu ya. Nah, ini Mas. Kayak sekarang nih avatar sendiri. Ini kan perlu juga teman-teman pasti bertanya-tanya nih. Ini harganya berapa nih Mas? Kayaknya unik gitu kan ya. Di umpamane ini bukan hanya pemain teman-teman ya. Ingat ya bahwa di umpamane juga nih
ada teman-teman kita yang hanya sebatas memelihara burung untuk indah-indahan aja atau untuk dinikmati suaranya. Ada juga yang mengkolektor burung-burung ras gitu ya. Nah, ini kayak Avatar. Avatar ini berapa Mas teman? Anakannya gitu ya. Kalau anaknya variasi, Mas. Variasi. Kadang keluarkan sedikit, kadang keluar jorok. Avatar ya, kalau split ya di bawah 10 lah. Split satu pasang atau Satu pasang. kita bicara ini langsung satu pasang aja ya. Pasang, ya. Satu pasang split Ya. di bawah 10 juta. Ya, ini sekitar 8.000 sampai 10. 10.000. Kalau avatarnya ya 20, kadang tergantung keluarnya lah. Keluarnya. Iya. Nah, ini yang paling enak digambarkan. Itu kan ada betina. Iya. Avatar. Ini betina, ini jantan Avatar. Ini kira-kira kita nggak ngomong kalau ini mau dijual, bukan. Tapi paling tidak ada teman-teman ini kan ada ini ya, gambaran ya, gambaran sampai berapa sih kayak gitu. Ini sama-sama Avatar coba. Oh, anakannya gitulah apa? Ya enggak, ya kayak gini lah, kayak gini iya. ya. Seperti ini gambarannya itu. Harganya apa? Harganya. Harganya gimana ya? Dulu pernah pejantannya ditawar 30. 30. Kita bisa ambil 50 lah ya. Jantan betina. Jantan betina. Oke. Jadi segitu teman-teman ya. Itulah jadi ini ya, perlu teman-teman ketahui di Murai Batu sendiri itu kan banyak ya. Segmennya itu banyak. Kita main di mana gitu loh ya. Kita maunya main di mana? Mau di kelas pasar kah? Sayur ya. Sayur itu ya pokoknya random, pokoknya burungnya nggak gembung, itu juga ada. Ada yang main di segmen pemain. Ya, berarti harus punya kualitas dan testimoni paling tidak seperti itu. Nah, ada lagi yang di segmen kolektor. Dan kolektor itu dipecah jadi banyak. Mulai dari Blorok ya, terus Avatar seperti ini, Golden Sanma, ya abu-abu itu apa, Silver Salma ya, Silver Salma. Ini masnya juga sudah pernah mengeluarkan ya produksi Silver Salma. Nanti tak kasih gambarannya teman-teman. Itu bagus teman, plus itu memang. Begitu. Nah, untuk sampai saat ini nggak ada ya permasalahan untuk pemasaran itu nggak ada ya? Alhamdulillah lancar terus Mas. Lancar. Dan inden itu tuh aja banyak. Cuma kan kurang apa ya namanya, nggak menadai lah gitu loh. Gitu ya. Iya. Saking banyaknya yang pesan, Banyaknya. tapi dulunya produksinya kurang maksimal gitu. Kurang maksimal. Kenapa nggak pakai metode inkubator? Sebenarnya mau pakai itu cuma gimana ya, kurang alami lah gitu loh. Gitu ya. Ya kan gini teman-teman, kenapa sih sebenarnya saya sering ya. Jadi kalau teman-teman khas dari saya itu, teman-teman yang pernah saya datangi, pasti saya akan memberikan sebuah saran gitu ya. Kenapa sih kayak sekarang inkubator? Inkubator itu pengertiannya begini. Jadi karena ini kan banyak, pesanan banyak. Dan ini kita bicara tentang hobi. Beda kita bicara kalau kita inden, taruhlah kita pengen mobil expander gitu ya, kita inden 2 tahun gitu ya, mungkin orang akan menunggu karena betul-betul pengen mobil itu. Tapi kalau di burung biasanya nih, karena ini hanya sebatas hobi, nanti takutnya apa, di tengah jalan orangnya bosan Ya. nunggu. Nah, ini kan sebenarnya ya saling menguntungkan juga. Ya memang kita harus akui inkubator itu kalau tidak penanganannya tidak tepat, memang kecenderungan burung kan karakternya hilang ya. Burung nanti terlalu jinak dan sebagainya. Tapi itu semua toh bisa disiasati sebenarnya seperti itu. Nah, cuma di sini poin pentingnya apa di inkubator, bahwa kita itu bisa memberikan pelayanan ya. Paling tidak itu tidak harus begini teman-teman. Waduh maaf Pak, burungnya tidak ada, ini lagi macet, atau waduh Pak, ini pesanannya masih banyak. Ini kan penolakan secara halus sebenarnya. Ya keinginannya sih kalau bisa setiap orang memesan tidak jauh dari itu sudah mendapatkan anakan. Itu sih masukan saya. Tapi terus terang teman-teman, ini tempatnya enak. Kita sambil ngopi di sini. Ya, oke. Ya monggo kita ngopi bareng nih ya, Mas. Tempatnya Masnya nih enak. Ini Mas, untuk anakan dari supak ya, supak sampean ini
plus, sampai bilang katakan plus itu pernah laku nyampe berapa? Kalau Kita bicara plus itu panjang ekornya, ya, warnanya, yang jelas kan warnanya dan bentuk dari ocehan lah, hitungannya seperti itu. Itu nyampe berapa sih? kalau indukannya tuh ekor 20 kali 14,5. Ya. Terus Perlu teman-teman ketahui dulu, ekor 14 up itu termasuk sudah dikatakan tergolong ekor sudah mulai panjang. Ingat ya, betina di atas 14 itu sudah dikatakan medium. Medium ya. Jadi tingkatannya sudah mau ke panjang. Karena kalau sudah ke 15 16 itu bisa dikatakan panjang. Kalau sudah ke 17 berarti super panjang. Kan gitu ya. Nah, umumnya burung itu antara 12 13. Nah, itu umum gitu ya. Oke, monggo. Gimana tadi? 14,5 sama 20. 20. Yang betina itu 14 itu pastol. Pastol. Nah, terus anaknya tadi ya yang perdana ya. Itu laku 20 sepasang. Oh gitu. Itu anakannya depan tadi. Itu laku berapa? 20 Mas itu. Ya. 20 ya. Laku loh itu ya, laku. Itu laku teman-teman, itu laku bukan ditawarkan. Beda pengertiannya kalau ditawarkan. Kalau masih ditawarkan itu pertanyaannya yang beli siapa gitu ya. Tapi kalau sudah laku berarti sudah ada yang beli. Ya, oke, terusin ya. Ya terus banyak yang inden-inden itu loh. Adiknya pokoknya apalagi ada orang 8 orang indenan. Tapi kan ya menunggu lah, perlu proses. Kalau sudah dibilang 8 bulan ya, kalau sudah dikatakan 8 bulan berarti sudah 8 orang berarti sudah 8 bulan. Gitu ya teman-teman. Kalau 12 orang berarti 1 tahun. Oke. Berarti itu tadi teman-teman ya, kalau 8 pemesan berarti nunggunya 8 bulan. Kalau 10 pemesan 10 bulan dan itu seterusnya. Intinya itu tadi dipesan 8 orang ya udah. Oke. 20 juta. 20 juta. Itu cuma sekedar mengingatkan teman-teman ya, 20 juta itu tadi sudah laku. Jadi 20 juta itu bukan ditawarkan ya. Sudah laku. Oke. Nah, sekarang kalau yang avatar nih ini rame juga. Rame juga ya. Banyak yang inden pokoknya. Gimana ya? Tapi kan enggak semudah itu. Enggak semudah itu. Banyak yang pesen tuh malah melebihi avatar sama supa. Ya. Kalau avatar ada 10 orang. 10 orang. Tapi Mas, menurut sampean ras avatar ya. Apakah avatar itu bisa diambil dari supaknya burung murai kaji? Menurut sampean? Oh, beda ini. Enggak, menurut sampean kira-kira apakah supak kaji kan ada ya? Supak kaji ya, ada ya. Ada. Nanti kita olah ya. Apakah bisa mencetak avatar seperti ini? Menurut sampean? Kalau pengalaman saya sih kayak nggak bisa ya. Memang warnanya kan beda ya. Dia putih bersih, kalau ini kan gold ya. Dia ada emas teman. Apa ya, melihatnya tuh indah, memang keindahan gen ya, saya bilang itu keindahan. Jadi kalau dilihat itu, kalau dia waktu tidak terlihat ekornya, mungkin hanya kepalanya, waktu terus dia suaranya ngukluk ya, itu terlihat seperti mana cucak rowo. Gul juga ya. Gul juga, cucak rowo itu gul juga. Oke lah. Nah ini Mas, untuk ukuran daerah, ini kita bicara daerah. Banyak teman-teman dari daerah ini masuk ke sini. Ya banyak. Yang dari Sumatera ada. Enggak, yang daerah sini. Lokalan. Yang punya, maksudnya yang punya dari anakan sampean. Oh, belum ada ya. Luar kota. Banyak kan luar kota. Tentunya memang orang-orang tertentu lah ya. Ya. Karena harganya itu tadi ya. Fantastis gitu ya. Banyak duit dia, Mas. Oke. Kasih ini Mas, teman-teman ini apa perjalanan sampai lah. Coba perjalanan itu sampai ceritakan ya. Semua itu kan diawali dari bawah. Diawali ya. Sampai monggo. Ya. Sampai monggo diceritakan. Ya, dulu pernah saya di Jakarta. Pertama kali bloro itu
banyak yang nggak suka karena apa? Dia burung sakit gitu loh. Ya, ya. Kadang yang nggak tahu lah. Ya, ya. Nah, terus coba saya ambil dari teman-teman gitu yang pelorok saya ambilin. Saya kumpulin pas catur Banyuwangi. Ya, catur ya, ya. Itu kan ngeluarin albino. Saya ikut di MBI. Mulailah itu tenar blorok-blorok mutasi-mutasi. Terus semenjak itu makin booming. Makin booming. Terus saya jualin semua itu yang blorok-blorok itu. Nah, terus saya pindah ke Jawa Timur ini tadi. Saya kembangin. Akhirnya ya alhamdulillah jadilah. Jadi sini. Itu perjalanannya. Ini kan teman-teman kan kalau di medsos nih ya ini setahu saya karena saya sendiri tidak turun detail ya untuk pemain-pemain kolektor ini tadi kan di mana namanya di medsos itu terdengar catur lumayan gitu ya, lumayan. Nah, ini menurut sampean dari segi kualitas ya, ini kan kita bicara itu real fakta ya. Kita nggak bicara tentang apakah ini berbau unsur promosi, tidak, kita ngomong fakta aja. Catur terkenal dengan mutasi gen lah bahasa seperti ya, entah itu dia blorok, terpanjang, terus albino dan sebagainya. Nah, intinya kok burung yang di segmennya untuk kolektor gitu ya. Nah, ini ukuran kualitas gitu ya. Sampai bisa untuk menyetarai catur. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa lah. Bisa gitu insya Allah. Dengan tentu saja itu dengan pengalaman ya, ilmu yang pernah sampai dapat sebelum itu tadi. Intinya teman-teman, yang bisa saya katakan ini tadi ya, dari yang saya tarik kesimpulan dari pertanyaan saya itu tadi, bahwa pengertiannya walaupun kita itu di daerah, walaupun kita tempatnya terpencil, toh kita juga itu sebenarnya bisa untuk memberikan satu warna ya di murai batu, tentunya di Kecomania ini, dan paling tidak kita akan bicara tentang kualitas kedepannya nantinya ya. Dan itu yaitu tadi teman-teman, bahwa jangan pernah ragu dan jangan pernah merasa kecil. Ya, tetap semangat ya, seperti mana Mas Jani tadi, rumahnya tuh jauh teman-teman. Saya mikirnya begini, ya kalau dia umumnya beternak murai pada umumnya untuk gantangan dan sebagainya, mungkin dia turun ke gantangan selesai ya, dia bisa mengenalkan langsung. Tapi kalau sudah bicara tentang varian ras, tentu saja untuk segmen kolektor ini agak sulit lah menurut saya gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata ya itu tadi, burung-burung itu ternyata banyak yang sudah laku ya. Seperti mana burung yang split yang harga 20 juta. Oke lah. Gitu ya teman-teman ya Mas ya. Saya rasa cukup sekian. Jadi ini tadi perjalanan saya ke daerah mana nih tadi Mas? Bonsari dengan Mas Mas Uut ke Bonsari. Nanti teman-teman silakan yang melihat video ini ya, silakan kalau pengen main ke tempatnya Mas Uut, tanya-tanya langsung, lihat burungnya langsung, usahakan beli burung itu paling tidak kita harus pastikan betul-betul peternak itu bisa dipegang enggak nih ya. Kalau kita ini kan umpamanya ini kan tidak ada tendensi. Jadi saya coba ke sini, ini kebetulan juga saya main tadi ke tempat teman saya, akhirnya saya mampir, dan intinya apa? Di sini nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan dari pembicaraan kita ini tadi, yang memang teman-teman pengen mungkin bermain di koleksi ya, burung-burung yang untuk koleksi ras ini tadi, teman-teman silahkan aja main ke tempat Mas Uut. Ya, alamatnya tadi di Kebonsari. Ya, Kademan. Oke lah, nanti nomor WA saya kasih di deskripsi, boleh ya? Boleh. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.